meliputi inklusivitas terhadap negara-negara baik negara yang berkembang maupun negara maju. Selain itu juga mengembangkan atau mencari solusi untuk ekonomi hijau dan ekonomi biru, dan juga meningkatkan multilateralisme untuk mencari solusi bagi tantangan global saat ini. Valentina. Ya, Virginia, jika kita boleh melihat kasus atau isu yang lain, pada pekan lalu Presiden Biden meresmikan Fakta Pertahanan AUKUS atau Australia, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Nah, seperti apa ini implikasinya dan apakah ada respon dari Indonesia yang disampaikan di sana? Ya, dari fakta pertahanan yang diputuskan atau diumumkan oleh Presiden Biden minggu lalu ini, memang bagi sebagian pihak atau beberapa analis itu melihat ini sebagainya fakta yang tidak terlalu heboh begitu ya. Namun ternyata berdampak signifikan terhadap hubungan diplomasi antara Amerika Serikat dengan Prancis, juga dengan Prancis dengan Australia ketika duta besar Prancis ini ditarik dari kedua negara tersebut. Lalu selain itu juga kita melihat adanya aliansi baru atau kekuatan baru dari ketiga negara ini yang akan berdampak pada area atau wilayah kawasan Indo-Pasifik. Dari press conference yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pada malam kemarin waktu New York, dia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mendapatkan penjelasan dari pemerintah Australia terkait hal tersebut. Namun pemerintah Australia ini menyampaikan bahwa mereka akan menghormati prinsip-prinsip non-proliferasi, dan dari event yang lain, Menteri Luar Negeri Indonesia Bu Retno Marsudi sempat menyampaikan bahwa yang ingin ditekankan adalah agar negara-negara ini tidak ingin melihat adanya power projection di kawasan Indo-Pasifik. Valentina. Ya, Virginia, jika melihat acara PBB ini, ada 198 negara yang hadir. Kemudian kemarin juga sempat ada informasi yang beredar bahwa Taliban juga ingin menyampaikan atau menghadiri acara ini sebagai perwakilan dari resmi Afghanistan. Seperti apa respon dari komunitas internasional terkait keinginan daripada Taliban ini? Ya, memang benar dari pihak Taliban ini sempat mengirimkan surat kepada pihak PBB dan menyampaikan keinginan mereka sebagai untuk menjadi perwakilan pemerintahan resmi dari Afghanistan. Dan kemarin hari Senin pihak PBB kembali menerima surat yang sama dari pihak Taliban dengan kop surat Emirat Islam di Afghanistan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari pihak Taliban tersebut. Nah, memang saat ini belum ada keputusan resmi dari pihak PBB bagaimana mereka akan memutuskan apakah nanti pihak Taliban akan memperoleh panggung atau memberikan pidato, atau Afghanistan nanti akan punya akan dikosongkan atau dilewatkan begitu ya jadwal mereka berbicara pada tanggal 27 September nanti. Dan proses untuk mencapai hasil atau mencapai konklusi dari apakah pihak Taliban ini masih butuh proses yang panjang. Dalam prosesnya itu ada dewan akreditasi atau dewan yang akan menentukan 9 anggota yang akan menentukan apakah pihak Taliban itu bisa jadi perwakilan Afghanistan di pihak PBB. Perlu kita lihat pada ketika masa pemerintahan atau masa okupansi Taliban pada tahun 1996 hingga tahun 2001 kemarin yang dulu itu PBB tidak menerima Taliban sebagai pihak yang resmi sebagai perwakilan dalam Afghanistan di PBB. Valentina. Ya, Virginia, masih soal rangkaian acara, apalagi kita tahu bahwa kemarin penampilan BTS bisa dibilang menjadi membuat acara dari sidang PBB ini menjadi yang paling fenomenal di kali ini ya, karena banyak sekali fansnya atau ARMY yang mengunjungi langsung acara secara online begitu. Kemudian apa efeknya dari penampilan BTS ini dan seperti apa kemudian diplomasi yang dilakukan antara Amerika dan juga Korea Selatan? Ya, memang BTS ini diutus oleh pemerintah Korea dan Presiden Korea itu sebagai utusan khusus public diplomacy ya, atau diplomasi publik dari Korea Selatan. Nah, kalau misalnya Anda mengunjungi YouTube channel dari PBB, itu saat ini video paling populer itu adalah penampilan BTS dengan lagunya Permission to Dance sebanyak 13 juta hanya dalam 2 hari saja. Dibandingkan dengan pidato-pidato yang diberikan oleh pemimpin negara, pemimpin pemerintahan itu tidak ada apa-apanya karena itu hanya sekitar 2.000 ribuan saja yang menonton. Dan
Ini tentu saja menimbulkan sebuah antusiasme terhadap generasi selanjutnya, terutama generasi-generasi yang memang adalah penggemar BTS. Para ARMY ini, para fans BTS ini memang sangat garis keras kalau kita lihat. Mereka bahkan dikabarkan pada tahun-tahun sebelumnya ketika BTS tampil untuk event-event PBB, itu server PBB itu sampai down karena tidak bisa menampung permintaan menonton oleh para penggemar BTS ini. Dan beberapa isu yang disampaikan oleh BTS tentunya terkait dengan perlindungan terhadap anak-anak dan awareness atau perhatian untuk menggunakan vaksinasi COVID-19 dan juga sustainability atau keberlanjutan. Dan ini memang sangat menyasar pada isu-isu yang memang diharapkan akan bisa menarik perhatian generasi yang lebih muda kepada PBB dan misi yang dibawa oleh PBB. Valentina. Baik, terima kasih informasi lengkap yang sudah disampaikan jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung melaporkan mengenai sidang Majelis Umum PBB ke-76 dari New York, Amerika Serikat. Salam sehat untuk Anda selalu.